Shalom para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfred Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup bijak atau tidak bodoh. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Begini Pak, Ya. sesuai dengan tema tadi, hidup bijak atau tidak bodoh. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dan ajukan kepada Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, apakah bijaksana itu Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Ya. Silakan Pak. Dari Kamus Bahasa Indonesia, bijak itu artinya selalu menggunakan akal budinya. Jadi pikirannya, pertimbangannya, rasionya. Rasio itu pertimbangan-pertimbangan analisa untuk sesuatu sehingga ia menemukan satu solusi. Itulah definisi bijak. Dengan kata lain, lawannya adalah tidak menggunakan bijak, tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau tidak menggunakan akal, terus apa yang dipakainya? Nafsunya, ya kan? Atau misalnya nafsu. Ada orang sebenarnya kalau dari sisi hukum misalnya sudah ada undang-undang tentang korupsi bahwa dia akan ditangkap. Sudah ada undang-undang tentang narkoba lebih dari 3 kg itu akan ditembak mati. Tapi ia menggunakan nafsunya, keinginan dagingnya, ingin punya uang, enak punya uang. Lalu ia tidak menggunakan akalnya dan akhirnya dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Dia ditangkap dan masuk penjara. Kemudian apalagi yang digunakannya kalau bukan akalnya? Perasaan. Karena perasaan ia tak sampai hati lalu tertipu. Karena perasaan ia tidak mau memperlakukan macam-macam sehingga ia habis uangnya. Kayak nggak seperti itulah. Jadi orang yang kita minta sekarang ialah bijak, artinya menggunakan akalnya. Itulah yang kita minta dalam tema ini. Terima kasih. Kami jawab untuk pertanyaan pertama Pak ya. Pertanyaan 2 kita lanjut. Apa akibatnya kalau tidak bijak atau bodoh? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Kalau tidak bijak, ya orang kalau bijak mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Misalnya, dulu sudah ada satu berita bahwa akan datang air bah. Lalu Nuh pun sudah memperbaiki perahunya. Tapi orang berpikir, apanya ini? Ini musim kemarau, masa membuat perahu sebesar ini? Dia tidak bertanya, dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh. Dan dengan kata lain, dia sibuk dengan kegiatan sehari-hari, mencari makan, menyekolahkan anak, membuat ini dan itu, kawin-mawin. Dan tibalah saatnya, datanglah hujan deras, air pun mulai menaik, dan akhirnya air sampai ke langit, dan binasalah semua yang hidup. Hanya tinggal Lut. Dulu juga ada begitu, yaitu di satu gunung Galunggung, waktu itu saya di Bandung tahun 80. Jadi gunung ini sudah mau meletus. Lalu diingatkanlah bahwa akan gunung ini akan meletus. Maka semua orang di sekitar daripada gunung Galunggung itu diminta supaya berpindah atau mau pindah karena gunung ini akan meletus. Dan pemerintah akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan, baik juga tanah disediakan dan juga alat pengangkutan dan makan. Tetapi banyak orang tidak mau. Dia berkata, hartaku di sininya pisangku, di sininya sawahku, di sininya ayamku. Maka ia merasa sayang. Itulah aku bilang tadi, tidak pakai akal, tapi pakai kedagingan. Dan apa yang terjadi? Tibalah waktunya meletuslah gunung Galunggung itu, dan bukan saja hartanya yang lenyap, maka orangnya pun lenyap. Itulah yang tidak mempergunakan akal. Kemudian kalau kita lihat lagi, banyak orang ditangkap karena korupsi. Ada dulu seorang jenderal, itu karena ya mungkin merasa enak kalau banyak duit, lalu ada korupsinya.
tetapi kemudian ditangkap dan masuk penjara. Pastilah dia akan menderita di penjara dan merasa malu karena ia seorang jenderal. Dan kemudian karena hidupnya selama ini enak, kemudian di penjara seperti tidur di semen, makanan hari-harian adalah ala kadarnya. Mungkin dia sangat menderita sekali. Tapi itu karena tidak bijak. Nah, di dalam firman Tuhan juga bahwa ada di sana peringatan-peringatan atau pemberitahuan, pengumuman dari Tuhan sendiri bahwa nanti dunia ini akan dibinasakan. Coba kita lihat dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, jadi nanti bahwa bumi ini sebenarnya Tuhan akan dilenyapkan, Ya. akan dibakar, Ya, amin. sehingga tidak ada lagi dunia ini, tidak ada lagi bumi ini nanti. Ini akan habis lenyap, langit pun tak ada lagi. Iya, benar. Itu pengumuman dari Tuhan, itu pemberitahuan dari Tuhan, bukan isapan jempol atau omongan orang, enggak. Tuhan yang bilang. Saya kira berita yang pasti adalah kalau Tuhan yang ngomong. Tuhan ngomong bahwa dulu dunia ini dijadikan, semua orang percaya Tuhan yang menjadikan. Iya, amin. Sekarang Tuhan memberi pemberitahuan, pengumuman bahwa bumi ini akan dilenyapkan. Amin, iya. Terus kita yang bijak pastilah mengantisipasi ini supaya jangan nanti kita ikut dibakar, ikut terbakar, ya kan? Jadi kita harus bijak. Kalau tidak bijak, tidak mau tahu, tak ada itu kita bilang. Tiba-tiba satu saat itu terjadi, ya kita ikut binasa, kita ikut lenyap. Nah, itulah yang aku bilang tadi. Ada beberapa pengumuman di firman Tuhan ini. Terus kita baca lagi. Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Firman Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudarnya. Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20 ya. Ya. Lukas 12 ayat 20. Firman Tuhan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, ada orang yang merasa bahwa dengan banyak harta, dengan banyak uang, amanlah. Ya memang sepertinya begitu. Kalau kita lihat segalanya, semuanya karena uang. Kita bisa ke Singapura karena uang. Kita bisa makan kalau ada uang. Kita bisa ke hotel karena uang. Semuanya sepertinya uang. Tetapi soal mati kan nggak bisa dibeli dengan uang. Mana bisa dibeli uang mati? Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, hai orang bodoh, malam ini kuambil nyawamu. Lalu semuanya itu untuk siapa? Nah itulah yang kurang bijak. Ada satu yang tidak bisa dia beli dengan uang. Itulah maut. Kalau begitu, dengan apa ini bisa dikendalikan? Dengan apa ini bisa dihindari? Nah, itulah yang harus dilakukan oleh orang bijak. Nah, begitu kira-kira. Terus, baca lagi Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu pasal 20 ayat 10 ya. Ya, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini pengumuman dari Tuhan bahwa nanti Tuhan akan membuat satu penyiksaan. Iblis dilemparkan ke dalam tempat pembinasaan itu, dan mereka yang ada di sana semua akan disiksa
sampai selama-lamanya. Disiksa siang malam. Disiksa berarti kadang dibuat penyakit gigi, kadang dibuat penyakit kepala, kadang dibuat penyakit perut, kadang dibuat penyakit kaki, kadang sekali semuanya kumat. Di samping tempatnya itu lautan api belerang. Jadi tersiksa oleh panas, kemudian sakit lagi badan, dan tidak hanya satu. Demikian berlangsung penyiksaan sampai besok, lusa, minggu Sampai depan, selama-lamanya. tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, sampai selama-lamanya. Nah, orang bijak akan pengumuman ini, dia akan antisipasi. Jangan sampai nanti terjadi ini, saya ikut, disiksa. Bagaimana caranya? Ya antisipasi sekarang. Antisipasi sekarang. Nah, baik, kita lihat lagi Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. Mazmur pasal 49 ayat 21 ya. Ya. Firman Tuhan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, karena tadi ada namanya pembinasaan. Jadi manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, tidak bijak, maka nanti akan sama dengan hewan dibinasakan. Jadi dia pikir bahwa hidup ini hanya di sini. Rupanya ada hidup setelah mati, itu ada hidup lagi. Jadi bukan hidup itu hanya di sini saja. Memang banyak orang berpikir, hidup ini hanya ini aja. Kalau sudah mati nggak ada lagi. Enggak. Ada lagi hidup setelah ini. Ya, amin. Dan hidup yang sebenarnya itu adalah nanti, yang tidak lagi berakhir-berakhir selama-lamanya. Ya. Nah, itulah orang bijak. Nah, itulah kira-kira akibat-akibat yang akan terjadi kalau tidak bijak. Dan pertanyaan nomor 3, Pak. Jadilah bijak. Iya. Apa artinya itu, Pak? Ya. Mohon penjelasan dari Bapak. Iya. Jadi para pemirsa, kita semua Iya. ya seperti yang dibilang oleh firman Tuhan tadi, jangan lupa. Kita memang harus makan. Jadi harus kerja. Tapi waktu yang 24 jam itu juga harus kita gunakan dalam mengantisipasi atau mencari atau membuat satu usaha supaya nanti jangan binasa. Kita tidak hanya mencari makan tok. Jadi mungkin siang cari makan, malam harus digunakan untuk cari Tuhan. Itulah bijak. Banyak orang bijak. Seperti di kampung misalnya. Orang kelihatan bertani saja. Tanam padi, kemudian panen. Lalu dikede tinggal. Tapi orang bijak tidak. Orang bijak setelah panen, ambil padi ke rumah, kemudian sawahnya ditimbun batang-batangnya, kemudian diisi air, lalu dipasukkan ikan mas, lalu dipeliharanya bebek, kemudian bertelur, ikan masnya bisa dijual. Sementara orang tinggal di kede, dia juga dapat duit. Nah, itulah orang bijak. Jadi orang bijak yang menggunakan akalnya, yang menggunakan pertimbangan-pertimbangannya, sehingga apapun dia analisa. Apakah dunia ini nanti akan terus begini? Siapa yang tahu? Lalu dia carilah. Oh, rupanya tidak. Ada nanti suatu hari kiamat. Hari kiamat itu bagaimana? Lalu dia cari lagi. Lalu dapatnya. Oh, kalau begitu, saya harus mengantisipasi itu. Nah, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25. Coba. Firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan akan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Tapi banyak orang karena pakaian tubuhnya sakit. Karena mencari uang, dia kena hujan, dia banting tulang, sampai tidak makan, lalu kemudian masuk angin, dan kemudian masuk rumah sakit. Jangan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Karena adanya tubuh maka perlu pakaian. Kalau tidak ada tubuh, buat apa pakaian? Kita ini perlu lama hidup. Bahagia, tidak tersiksa. Dan hidup itu ada di dalam sorga. Dan sekaranglah penentuan untuk bisa masuk sorga. Karena nanti juga ada malapetaka. Di balik ke sorga orang, di tempat lain ada malapetaka. Sekarang penentuannya. Ya. Apa yang harus dibuat? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab satu pasal satu hari. Membaca Alkitab itu satu pasal cuma 2 menit. Padahal satu hari ada 24 jam. Kalau satu pasal kita baca satu hari, waktu yang perlu kita gunakan cuma 2 menit. Masa tidak bisa? Padahal itu sudah membuat kita nanti banyak ngerti tentang firman. Dengan begitu, kitalah yang disebut bijak. Kita masih makan karena kita kerja, tapi juga kalau terjadilah pembinasaan itu, kita selamat. Kita tidak ikut binasa. Jadi sekarang, putuskanlah, ambillah satu kepastian, ambillah keputusan, bijaklah. Carilah Tuhan. Itulah kira-kira Samosir. Iya. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa, hikmat Tuhan lebih berharga dari apapun juga. Tidak bisa diukur dengan apapun dalam dunia. Berbagailah orang memiliki hikmat Tuhan. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita Shalom. semua. Sampai Damai jumpa. sejahtera.